waktu yang banyak mereka manfaatkan untuk bermain-main, kemudian dengan hal-hal yang lain yang kurang tepat. Dengan sendirinya lembaga ini mengambil alih. Dengan adanya kerjasama dengan pemerintah desa, semua berjalan baik dalam semua bidang. Kemudian kami juga lewat lembaga ini sudah diundang beberapa kali menghadiri kegiatan-kegiatan ini di tingkat kabupaten kita sendiri, bahkan di kabupaten-kabupaten lain yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini ada kemajuan karena yang saya lihat itu anak-anak kita yang di dalam wilayah ini, terutama yang saat ini hadir, perkembangannya beda dengan yang kemarin-kemarin. Mereka sudah bisa berani tampil, bisa berani berbicara sendiri. Contohnya seperti tadi MC. Sebenarnya pengamatan kita memang awalnya anak ini memang tidak biasa, apalagi kami ini sampai kemarin-kemarin Ibu Wakil kami masih menganut pola asuh yang gaya dulu masih ada di kampung kami ini. Contoh, kalau ada orang tua yang ada di sini, awas anak jangan lewat-lewat sini umpamanya. Kalau ada orang tua yang duduk di sini, harus yang omong itu harus orang tua, anak tidak boleh. Ini contohnya seperti tadi yang ada di atas MC. Dengan sendirinya lewat lembaga ini terlatih dan dia bisa mampu untuk membawakan itu dengan baik. Ini sebagai pemerintah wilayah tempat ini, Ibu Wakil, saya merasa ini ada hal yang sangat luar biasa. Selain mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran di sekolah, kemudian pengasuhan di rumah untuk kami sebagai orang tua juga sangat luar biasa. Mereka mendapatkan pengasuhan dari lembaga YKPA. Saya sangat apresiasi, terima kasih banyak untuk lembaga YKPA, dan mudah-mudahan kerjasama kita ini ke depan bisa menjadi lebih baik. Yang ketiga, Ibu Wakil, kami dari desa juga sangat kasihan dengan anak-anak kami pendamping. Di sini kami ada memiliki 2 orang, Ibu Foni dengan ada satu dari Disimpe tadi, Ibu Novi. Mereka memang selama ini saya berusaha untuk memberi perhatian kepada mereka dari APBDes juga, tapi nilainya masih sangat kecil, Ibu Wakil. Itu semua kami berikan dengan penuh perhatian, tapi nilainya mungkin belum seimbang dengan pengorbanan mereka, karena kami doa baru tahun ini. Kemarin Bapak Isipius dengan tim sudah mengatasnamai kami dan sudah ada sinyal untuk pada desa kami tahun ini kami bisa dapat. Dengan sendirinya dana desa itu masuk, kita akan berupaya untuk anak-anak kita yang menjadi pendamping Bapak Cerdas ini, kita akan naikkan insentifnya untuk setara dengan mereka punya pengorbanan. Ini yang saat ini mungkin yang kami pikirkan dari pemerintah desa itu. Kegiatan ini yang sangat bermanfaat dan ada nilai tambah untuk anak-anak ini akan kami jadikan catatan. Hingga tahun ini kalau Tuhan tolong kami, karena baru-baru sudah penyerahan kode desa, mudah-mudahan dalam tahun anggaran 2023 ini dana desanya sudah masuk, dan dalam perencanaan kami akan langsung rencanakan untuk naikkan insentif kelompok pendamping Bapak Cerdas dari dana desa. Itu saja yang saya sampaikan untuk waktu. Terima kasih dan saya kembalikan. Ada lagi, satu lagi. Juga Bapak OPD Kabupaten Desa. Dari tadi saya belum sempat sampaikan bahwa YKPA dan ada di kabupaten, dia melakukan kegiatannya di 4 desa. 4 desa yaitu WDU, Ibu Boke, Memudi, Fatmudi. Dengan jumlah anak secara keseluruhan itu sebanyak 3 ribuan, seperti yang tersponsor 2.516 dan 300 lebihnya ada di CDU untuk 4 desa ini. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan kepala desa supaya bisa membantu kami, terlebih kepada fasilitator yang ada, supaya bisa mendukung kegiatan ini. Jadi karena memang betul kami
ada biaya dalamnya, kalau tidak dananya terbatas, sudah dipos-poskan. Sehingga kami tidak bisa sanggup mengambil TTU, tapi itu mungkin masih dalam proses, karena baru-baru kami mendapat kuota tambahan sebanyak 400 anak, tapi itu dilakukan untuk di Atambua. Sementara mungkin TTU nanti ke depan, mudah-mudahan, karena ini kan sifatnya sponsorship. Sponsorship. Jadi kami kepada bapak-bapak semua minta dukungannya kepada kami, karena supaya ini juga untuk anak-anak kita. Kami lebih fokus kepada anak-anak. Dan kami masuk kepada guru-guru juga, itu pola pengasuhan kepada anak-anak yang sistem kekerasan. Kami masuk ke situ. Kepada BNN itu kami masuk. Jadi kami kadang-kadang dari BNN itu sebagai narasumber tentang itu masalah narkoba. Jadi itu sekedar info kehadiran kami itu dengan jumlah anak yang 300-an itu, besar harapan untuk bapak-bapak desa dengan instansi yang lainnya bisa membantu kita saling koordinasi. Tadi saya sangat tertarik sekali dengan ibu tadi bahwa materi ini saya lebih buat sana, tapi saya dengar bagus sekali. Kami dan teman masuk dulu juga. Jadi begini Bu, ada teman satu angkat tentang 3 karakter, ada karakter bapak, mama, dan juga karakter anak. Itu yang saya pikir saya anak banyak semua, 7 orang memang. Nah, jadi sesuai dengan pengalaman yang saya kelola dan ajar didik dongeng, saya hampir kelola. Memang karena anak banyak begitu, 7 orang 7 otak. Tadi saya dengar bagus, saya masuk, saya punya kerinduan di hati, sebenarnya saya omong sedikit. Ini menyangkut 7 otak, ini pusing di rumah. Karakter mama oke. Didik dengan penuh kasih sayang. Hari Minggu ada di sekolah Minggu gereja, oke. Bapak juga masih muda, itu memang gak yang muda begitu. Tapi setelah ada berkeluarga, berubah supaya anak-anak jangan lihat kita pun karakter yang rusak dong, itu nanti kalau jadi rusak tanggung jawab kita. Betul teman? Saya bos ketawa. Kita saja, bapak-bapak yang tegang. Kita semua harus kuat. Kalau tidak, maaf teman, ini cerita tentang pengalaman. Setelah saya berusaha dengan sekuat tenaga ini, cara bagaimana ini 7 otak ini, laki-laki 5, perempuan 2. Mau kekerasan, main kekerasan semua, anak zaman sekarang keras. Ya. Jadi saya pikir-pikir, saya berdoa Tuhan tolong kasih hikmat supaya saya bisa bawa ini anak-anak dong ini. Kami dulu kita sunat, kalau jahat, dong jangan begitu lagi. Jadi saya pikir-pikir otak ini berarti masing-masing anak kita harus tahu dia punya wataknya kemana. Jadi tidak bisa pukul rata. Saya coba. Mungkin ini kita ambil dia yang lembut. Kalau ini agak kasar sedikit. Ini mungkin main agak lebih kasar sedikit. Harus pintar atur. Kalau tidak kita parah bermain. Dan saya lihat dan saya uji dengan semua itu, semua cara saya pakai ternyata ada perubahan. Yang awalnya masih kicik-kicik itu masih enak kita atur, tetapi setelah mereka bergaul ini yang parah. Ini kita mulai masuk panas itu. Ini pengalaman. Mulai besar ini orang mulai bergaul mungkin di sekolah atau di anak-anak tetangga yang suka main judi, mabok. Nah itu, orang mulai ada perubahan. Saya lihat, itu dididik dorong baik, tidak aman-aman ini. Tapi mulai besar ini dong pertumbuhan seperti pengaruh di luar sana lebih keras dari yang kita didik. Pengaruh lingkungan. Jadi saya pikir
Ini anak-anak dong itu pikir-pikir mau buat bagaimana. Dan kalau terlalu keras juga, dong lebih senang di orang lain perlu daripada di rumah sendiri. Jadi seru lagi. Ini memang kerja berat. Hari Minggu semua harus berdoa di gereja. Saya bilang hanya itu secara yang terbaik karena hanya Roh Kudus yang bisa aku memfoto. Karena yang kita soal tangan tuh. Jadi saya memang keras di situ. Tekan dong karena di gereja ada musik itu main musik di situ. Main bengkok, pokoknya hidup di situ saja. Kalau yang ilmu lain parah, saya tahu. Ini betul-betul pengalaman. Jadi ternyata betul, berubah. Akhirnya orang sendiri berubah. Di rumah juga nyaman, bantu-bantu kita, lain pekerjaan. Hasil dari Tuhan. Memang didikan itu begitu. Kalau kita pakai ilmu lain selain Tuhan yang berubah, tidak bisa. Dan ini saya kira sedikit, saya kira. Baik, terima kasih atas pengalaman Bapak Ibu anak ini. Pas sekali buat kita tuh. Ya. Ya, baik tadi kita ini kan kita cut. Tadi dari Bapak yang pertama tadi bahwa tentang karakter ya. Dia lahir dan kemudian perlahan dia makin besar ya. Kita asuh dia mendidik para dan semuanya. Tentu dalam diri anak itu ada karakter, 3 karakter ada di dalam dirinya ya. Karakter Bapak itu pasti akan ada. Jadi 3 karakter berada di dalam satu diri. 3 karakter berada di dalam satu diri, yaitu dalam diri anak kita. Sehingga sudah pasti karakter apa yang ada dalam diri Bapak itu akan ada di anak juga. Dan juga karakter ibunya, mama itu akan ada juga. Juga karakter diri sendiri. Dalam diri setiap kita tentu mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Sehingga 3 karakter ini yang akan terbentuk dalam satu diri, yaitu diri anak. Nah, tentu memang benar seperti tadi yang Bapak juga sharing barusan. Ini berat, apalagi kalau setuju ini. Orang makin besar, mereka dengan pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Justru itu yang sangat mudah untuk kita kita asuh anak, dan kemudian anak itu kan justru di masa-masa emasnya dia, di masa dia mulai dari kecil itu kita mulai bentuk dia, kita mulai arahkan dia, itu lebih mudah dibanding ketika dia sudah dewasa kemudian mungkin dia kepalaan ya, bahwa kemudian dalam kehidupan mendidik seorang anak tentunya tidak ada yang sempurna ya Bapak ya, tidak ada yang sempurna. Saya juga biar ngomong begini juga kalau saya keras dan mereka juga apa kabar, gitu. Malah sebaliknya, kadang Bapak yang lebih halus. Jadi kadang bilang ini malah ini Bapak ini lebih halus daripada Mama yang lebih keras, gitu. Jadi ada pada saat-saat tertentu memang akan keluar juga karakter asli kita ketika mungkin contoh tadi Bapak katakan bahwa tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, kita harus dengan keras gitu. Sekalipun anak akan melihat, kan tadi saya katakan bahwa anak kan nanti juga diajak untuk dia disiplin, harus patuh ya. Tetapi disiplin di sini tetap ada demokratis di sana. Bahwa anak tidak melihat bahwa bapak ini atau mama ini otoriter, memaksakan kehendak gitu. Sehingga memang bahwa ketika ini ada saat-saat tertentu anak ini kita harus hadapi atau kita berikan satu ketegasan atau keras terhadap anak, tetapi anak tetap harus melihat sisi baiknya ada di sana, bahwa bapak bikin gini ini demi kebaikan saya. Setelah habis marah, ya toh kita tidak sempurna, bisa tiba-tiba marah atau kadang tanpa sadar mungkin tangan naik, ya toh emosi, karena mungkin kita dengan suasana hati yang lagi capek, ya toh kita baru pulang kerja, atau mungkin juga problem dalam keluarga, rumah tangga ini, bicara ekonomi ini setengah mati kita semua. Terus itu bisa mempengaruhi kita, kemudian ada hal-hal yang bikin kita
kita kemudian tanpa sadar, alam di bawah sadar kita bisa aja tabelin ini anak. Tetapi ketika itu terjadi, kita juga harus kembali rangkul lagi. Sepian depo hati yang mungkin remuk itu, kita rangkul dia kembali. Jadi baik, saya langsung saja itu waktu. Jadi kita semua sudah mendengar toh, kalau kita di dalam rumah tangga itu ada 2-3 anak, pasti ada beda karakter. Itu benar. Saya ada punya 4 anak. Ya. Jadi pasti punya karakter itu beda-beda. Tapi menurut saya memang tahu persis saya punya anak, karakter mereka. Saya tahu. Nona 2, laki-laki 2. Jadi itu mungkin dari pembawaan bapak atau mama, saya juga tidak punya. Ya, tapi saya punya anak, orang punya